Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtarimin, para alim ulama, para sepuh bini sepuh, wabil khusus murabbi ruhina syekhina karim Kiai Haji Amani Lutfi SAG MBD berserta Ibu Nyai Hajah Jo Amah selaku Mudir Ma'had Nahdlatul Muhtadin. Yang terhormat selaku pembina Yayasan Islam Kebangkitan Ibu Hajah Zubaidah dan Ibu Hajah Lailiyah. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK YPIM Bapak Raden Muhammad Aslah Al-Mahal. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Kebangkitan Pelajar Bapak Dr. Andes Bapak Herawan Iskandar. Alhamdulillah pada siang hari ini yang penuh kebahagiaan ini, yang penuh berkah ini, kita semua dapat berkumpul muwajahah dan menegakkan kalimatillah dalam majelis yang mubarak dan manfaat. Dalam rangka harlah Pondok Pesantren Nahdlatul Muhtadin dengan keadaan sehat wal afiyah wa biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pelita di atas semua pelita yang menerangi kegelapan sehingga kita semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kami atas nama panitia Harlah Pondok Nahdlatul Muhtadin mengucapkan ahlan wa sahlan dan ribuan terima kasih kepada panjenengan semua yang melakukan waktunya guna menghadiri acara pada pagi hari ini. Semoga tercatat sebagai amal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Romo Kiai Haji Amani Lutfi SAG MPD selaku Mudir Ma'had Pondok Nahdlatul Muhtadin, kepada Ibu Hajah Zubaidah dan Ibu Hajah Lailiyah selaku pembina Yayasan Islam Kebangkitan, dan seluruh Dewan Asatidz dan Asatidzah Pondok Pesantren Nahdlatul Muhtadin dan semua Dewan Osnamu Pondok Pesantren Nahdlatul Muhtadin. Semua dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua panitia, seluruh pihak yang telah membantu kesuksesan acara pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, sebenarnya sebagai wakil panitia kami sudah berusaha mengerahkan seluruh kemampuan kami demi mensukseskan acara pada pagi hari ini. Namun kami sadar sebagai manusia biasa yang tentunya kesalahan serta kekurangan tak akan pernah luput dalam diri kami. Oleh sebab itu kami atas nama wakil panitia Harlah Nahdlatul Muhtadin mohon maaf apabila dalam acara kali ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam diri hadirin sekalian, baik dalam penghormatan kami, dalam hidangan dan fasilitas yang kami sediakan, serta semua yang berhubungan dengan acara pada pagi hari ini. Sekali lagi kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami juga mewakili dari
tim tahfidz, alhamdulillah tadi pagi jam 7 alhamdulillah acara khataman dilakukan dengan baik, yaitu rincian khataman 3 kali. Yang pertama adalah dari tim tahfidz 1 khataman, yang kedua dari tim asatidz 2 kali khataman, terus dan yang ketiga adalah dari santri sendiri. Alhamdulillah khataman dilakukan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Sekali lagi kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya di sini kami juga mewakili seluruh panitia mengucapkan ribuan terima kasih kepada Romo Kiai dan seluruh jajaran Yayasan Nahdlatul Mubtadi'in. Akhirul kalam, jazakumullahu ahsanal jaza, jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut pada acara selanjutnya, yakni amanah dari Mudirul Ma'had. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'ishatana linaili sa'adah wa ridha wa naquma biwajibatihi fi ibadatihi wa taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sahibil fadilah akhinal kabir, Mudirul Ma'had I'anatul Mubtadi'in, Bapak Kiai Haji Maksudi Marfu beserta Ibu Nyai Hajah Nuroniyah, mata'anallah huma fi tuli amalih fi tuli umrih wa bibarakati umrih. Pembina Yayasan Ibu Hajah Lailiyah dan Ibu Hajah Jubaidah yang masih dalam perjalanan yang saya hormati dan saya muliakan, perwakilan dari wali santri yang kami undang dari Ikatan Wali Santri Osnamu, segenap Dewan Asatidz dan Ustadzah di lingkungan Ma'had Nahdlatul Mubtadi'in Al-Islami, Kepala SMP beserta segenap jajaran SMP Kebangkitan Belajar beserta segenap jajaran yang saya hormati dan saya muliakan, Kepala SMK yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengurus Osnamu, organisasi Santri Nahdlatul Mubtadi'in, ketua beserta segenap jajaran yang saya hormati dan saya muliakan, saya cintai dan saya banggakan, adik-adik seluruh santri yang mudah-mudahan senantiasa dibukakan futuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini dalam keterbatasan waktu yang ada serta
situasi yang masih memang mengharuskan kita untuk sama-sama sebagai hamba Allah yang sadar akan isyarah wabah yang Allah berikan, untuk kita sama-sama belajar mensikapinya dengan penuh kesabaran dan juga kesediaan untuk bisa menerima ini sebagai ketetapan yang Allah tetapkan kepada hambanya, yang dari dua modal inilah dijelaskan oleh satu keterangan hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disyarah ulangkan di dalam Fathul Bari li Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa wabah, ujian, musibah apapun yang kemudian diimbangi dengan kesabaran, yang kesabaran itu mensyaratkan dua ketetapan, yakni membuang sifat mengeluh, yang kedua mengakui setiap ujian yang Allah berikan sebagai ketetapan yang sudah Allah tetapkan atas hamba-hambanya. Maka kesabaran inilah yang nanti akan menjadikan wasilah ketika seorang abid, seorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah pertolongan, maka kesabaran ini yang akan menjadikan cepat turunnya pertolongan Allah kepada kita semua, yang oleh ulama tafsir terangkum dalam kalimat wasta'inu bis sabri was shalah, mengambil firman Allah dari keterangan itu. Namun demikian, kegiatan siang hari ini bertepatan dengan 9 Februari kita tetapkan sebagai hari jadi atau hari lahirnya, harlah istilahnya hari jadi Pondok Pesantren Nahdlatul Mubtadiin. Di tengah situasi seperti ini tidak menjadikan kita surut untuk tetap beraktivitas, untuk tetap beramaliyah, hanya tetap kita mengikuti rambu-rambu yang ada, semuanya demi kemaslahatan kita semua. Meskipun dalam keterbatasan yang ada, kita alhamdulillah puji syukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mensyukuri nikmat Allah. Allah pertemukan dengan hari di mana ini merupakan hari bersejarah buat lembaga kita, ulang tahun yang keempat, ya, ulang tahun yang keempat Pondok Pesantren Nahdlatul Mubtadiin. Betul Kang Nanang? Yang keempat apa kelima? Keempat. Ya, karena Kang Nanang ini salah satu di antara inisiator, ya, inisiator yang merintis lembaga ini. Pertanyaannya adalah, adik-adik sekalian, kenapa kemudian kok ada harlah? Kenapa kemudian ada ulang tahun dalam istilah lain? Ya, harlah atau ulang tahun atau istilah apapun yang digunakan, ini menjadi bagian yang tidak kalah pentingnya untuk terus tetap dilembagakan. Kenapa? Dalam bahasa Arabnya disebut tarikh, dalam bahasa Arabnya di bahasa Indonesia disebut sejarah. Ini adalah menjadi penting. Kenapa kok penting? Saking pentingnya Allah memasukkan, menurut kesepakatan para ulama tafsir, 6 di antara makna kandungan yang ada di dalam Al-Quran adalah tarikh, sejarah. Ketika itu dimasukkan ke dalam Al-Quran, maka pasti itu adalah barang penting. Sesuatu yang ditaruh di tempat yang penting pasti barang yang penting, ya. Setiap sesuatu yang ditaruh di tempat yang berharga pasti itu barang yang berharga. Dan sejarah menurut kesepakatan para ulama tafsir adalah menjadi 6 di antara kandungan Al-Quran yang ittifaq, sepakat para ulama tafsir adalah menjadi sesuatu yang ada di dalam Al-Quran itu berarti penting. Maka siapa yang melupakan sejarahnya, ya, maka dia sama dengan meninggalkan hal-hal penting. Sehingga seorang proklamator Republik Indonesia bernama Insinyur Soekarno menyatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati sejarahnya. Santri yang besar adalah santri yang menghormati sejarah pesantrennya. Keluarga yang besar adalah keluarga yang menghormati sejarah akan terbentuk keluarganya. Lalu kemudian adik-adik sekalian, kenapa ini penting? Ya, selain memang ini termaktub atau terangkum di dalam 6 kandungan yang ada di dalam Al-Quran, betapapun sejarah itu penting dalam rangka apa? Supaya kita bisa nampak tilas, mengenang kembali sejarah,
ya, orang-orang terdahulu yang telah menghantarkan lembaga ini. Adik-adik sekalian, para santriwan santriwati yang berbahagia, ibu wali santri yang mewakili yang saya hormati, bahwa Nahdlatul Mubtadi'in saya sampaikan terbentuk bukan begitu saja datang seperti hari ini yang adik-adik ada di dalamnya. Tidak seperti 2 tahun yang lalu yang adik-adik ada di dalamnya. Tidak seperti Mbak Aisyah yang hari ini masuk di pondok pesantren yang ada di dalamnya dirasakan, ya. Tetapi melalui satu proses panjang, dan proses panjang ini perlu diulas kembali supaya kita bisa bersyukur atas kehadiran para powerponding, para peletak sejarah, ya, para penggagas, para pendiri terdahulu. Adik-adik sekalian, I'anatul Mubtadi'in dengan kemasan Yayasan Pendidikan Islam I'anatul Mubtadi'in namanya, ya. Ini adalah nama yang pertama diletakkan oleh orang tua saya, orang tua kami, ya, yang kemudian berada di dalam Nahdlatul Mubtadi'in maupun I'anatul Mubtadi'in. Bukan begitu saja langsung berwujud, melalui proses panjang, dan proses panjangnya tidak semuanya indah, bertabur bunga, berbaurkan aroma. Setiap perjuangan apapun, ciri perjuangan pasti akan ada rintangan di dalamnya. Adik-adik sekalian, al-maghfurlah Allahumma arham abi, ayahanda saya Pak Kiai Marfu. Adik-adik biar tahu, untuk menguatkan hati adik-adik ketika berjuang pada saat awal merintis untuk membuka madrasah diniyah, ya, yang kemudian menjadi sekolah Nahdlatul ketika itu sekolahnya malam dilaksanakannya, kemudian berkembang satu demi satu menjadi sebuah lembaga yang tumbuh, lalu digagas menjadi sebuah yayasan. Adik-adik perlu saya ceritakan bahwa itu tidak lepas dari cercaan, itu tidak lepas daripada hinaan. Salah satu di antara kalimat yang perlu adik-adik tahu dalam hinaan yang muncul dalam perjuangan itu, di antaranya adalah kalimat begini. Kune, monggo Haji, monggo Pak Kasih Bimas dari kantor Kementerian Agama, pengurus Pondok Pesantren Nahdlatul Mubtadi'in, Haji Edi, selamat Edi. Marhaban bi hudurikum, selamat datang. Monggo Haji. Monggo. Alhamdulillah. Pangapunten Kang Haji, lanjut. Jadi dulu adik-adik, Pak Kiai Marfu itu bapaknya saya, bapaknya Pak Kiai Maksudi, ketika mau membuka lembaga awal dan dalam berkembangannya, di antara kalimat yang muncul adalah kalimat, mohon maaf, ya, kune marpune bisa duwe sapa, duwe apa, ya, arepan gawe yayasan geding, ya. Sampai kemudian dalam proses perjuangan perluasan tanah pun mengalami proses yang panjang. Adik-adik sekalian, maka siapa saja di zaman manapun, tidak terkecuali zamannya saya, zaman bapak saya, terus naik ke atas hatta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi saja juga mengalami aral perintang, perjuangan panjang, rintangan panjang untuk bisa sampai mencapai keemasannya. Lalu kemudian turun ke generasi berikutnya di kepemimpinan Pak Kiai Maksudi Marfu, dan terus sampai ke generasi saya, dan terus akan turun ke generasi berikutnya. Jangan pernah berharap bahwa perjuangan itu lepas dari pernak-pernik ujian. Maka siapa yang ingin jadi pejuang, adik-adik santriwan santriwati, kalau adik-adik ingin jadi pejuang bukan jadi pecundang, maka adik-adik harus siap menghadapi resiko sebuah perjuangan, hinaan, cercaan, ujian, tetes air mata, tetes darah, tetes keringat. Itu pasti merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terpisahkan. Dan ini baru akan kita kenal perjuangan itu kalau ada harlah, kalau kita buka lembar sejarah melalui yang kita sebut dengan ulang tahun kelembagaan, hari lahir atau milad atau apapun namanya. Di situ perlu diulas kembali supaya apa? Supaya generasi berikutnya bisa menghormati sejarah. Ya. Betapa banyak seorang anak
yang kemudian dia berkurang ikramnya, ta'zimnya kepada orang tua. Kenapa? Karena kegagalan orang tua menceritakan sejarah betapa lelahnya, betapa letihnya untuk membesarkan seorang anak, untuk menjadikan anak laksana hari ini. Seorang ibu yang tidak pernah menceritakan lelah letihnya hamil, mengandung, seorang ayah yang tidak pernah menceritakan lelah letihnya membesarkan anak, maka nanti anak-anaknya bisa jadi anak-anak yang dalam bahasa Jermannya delokdogun wabangorun, delokdog. Kenapa? Karena dia merasa besarnya dia itu ya seperti sekarang. Dia tidak pernah terpikir bahwa ketika kecil seorang ibu harus merelakan matanya tidak tertidur hanya untuk menjaga anak dari sengatan dan gigitan nyamuk. Seorang ibu lagi enak-enaknya tidur, harus kemudian terganggu tidurnya. Dia segera terbangun saat ingat anaknya. Ada nyamuk, ada binatang, atau ada sesuatu apapun yang akan mengganggu anaknya. Dia terbangun, kemudian ditengoknya kembali anaknya, dilihatnya kembali anaknya, apakah ada yang mengganggu atau tidak. Berapa banyak seorang ibu yang kemudian dia tidak bisa tidur kalau teringat bahwa dia belum membacakan ayat kursi, belum membacakan muawwinatain qul a'udzu binnas qul a'udzu falaq, belum membacakan al-ikhlas, belum membacakan al-fatihah, lalu ditiupkan dan diusapkan ke ubun-ubun anaknya sampai ke ujung kakinya, sehingga seorang ibu harus terbangun kemudian membacakan di tengah tidurnya karena dia belum sempat membacakan itu semua untuk proteksi terhadap anaknya. Kalau seorang tua tidak pernah menceritakan itu kepada anaknya, maka inilah yang kemudian melahirkan generasi-generasi anak-anak yang seringkali rasa ta'zimnya, ikram ke orang tua menjadi berkurang. Kenapa? Kegagalan perjalanan sejarah tidak pernah dia ungkap kepada anak-anaknya. Maka akan sama pesantren, yayasan, lembaga apapun kalau kemudian dia tidak pernah mengungkap kembali akan perjalanan panjang untuk menjadi sebuah lembaga seperti yang dinikmati kita sekarang, ini akan berpeluang membuka potensi lahirnya anak-anak santri yang khidmatnya, ta'zim kelembagaannya akan berkurang. Coba adik-adik boleh lihat ustadz ya, tenaga, sivitas yang kemudian dia berjuang dari awal, ini biasanya akan punya nilai ghirah yang berbeda ya. Kecuali kalau kemudian dia segera merubah dirinya, menanamkan keikhlasan pada wilayah yang sama, ini akan menjadi support yang luar biasa. Maka dari itu adik-adik, sejarah itu penting untuk dibuka terus, untuk diungkap terus. Indonesia sebagai sebuah negara juga akan sama. NU sebagai sebuah organisasi besar di dunia juga akan sama. Kalau tidak pernah membuka lembar sejarahnya akan perjuangan, tetes keringat, tetes air mata, tetes darah yang mengucur, ini hanya akan melahirkan dan mencetak generasi-generasi yang tidak pernah pintar bersyukur menghadapi keadaan yang dijalaninya. Maka adik-adik sekalian, kenapa kok Pondok Pesantren Nahdlatul Mubtadiin ini kok mengadakan harlah meskipun sederhana, meskipun dalam keterbatasan di tengah wabah COVID-19 ini ya, karena betapa kami menganggap penting adik-adik sekalian untuk tahu perjalanan Nahdlatul Mubtadiin. Lalu kemudian sedikit itulah sejarah, lalu kemudian turun berkembang Nahdlatul Mubtadiin yang tadinya menginduk ke I'anatul Mubtadiin karena ada rencana pengembangan besar ya dari keturunan Bani Marfu untuk sebuah pengembangan. Ketika ada visi yang tidak sama, ada operasional yang tidak sama, lalu kemudian akan mengganggu, suka tidak suka ini harus dipisahkan. Kesemuanya merujuk pada satu harapan akhir, semuanya harus pada wadah kemanfaatan dan maslahat lil ammah, untuk kemaslahatan umat dan maksimalisasi sebuah kemanfaatan hidup ya. Karena alat ukur Allah untuk mengukur kehebatan seorang hamba bukan ia menjadi yang terbaik, tetapi ia mencoba untuk berbuat baik. Selagi dia mau berbuat baik, meskipun tidak menjadi yang terbaik, maka dia
telah manfaat dalam hidup. Baik, adik-adik sekalian, jadi kenapa kok diulang? Ada harlah karena untuk supaya adik-adik ini mengenal sejarah pondok pesantren. Maka kemudian berdirilah pada 9 Februari 2016 yang kemudian kami ajukan izin operasionalnya keluar tanggal 16 ya, maka kemudian ditetapkan menjadi hari lahir pondok pesantren. Apakah langsung kemudian seperti ini? Tentu juga tidak. Ya, betapa Ibu Eva harus rela menunggu rumah ya, yang masih berupa rumah ketika itu dalam kesendiriannya. Ya, sendirian, tidak ada siapa-siapa. Ya, pada saat Kang Nanang tidak ada, pada saat Ustadzah Lia tidak ada, pada saat Ustadzah Ida tidak ada, pada saat Ustadz Tony tidak ada, maka kemudian Bu Eva harus menunggu sendirian. Bayangkan masih sepi kiri kanannya. Bu Eva harus menunggu tempat itu. Ya. Kemudian datang Ustadzah Ika, Ustadzah Lia, Ustadzah Ida, Ustadz Nanang, Ustadz Tony, Ustadzah Latifah. Kemudian siapa lagi nih? Yang temannya Kang Tony, Kang Adib, yang kita berangkatkan untuk persiapan penggagasan lembaga dalam tingkat profesionalismenya masing-masing. Mereka sudah mulai datang. Juga bukan seperti yang seperti sekarang. Ya, sudah banyak lampu. Ya, sudah enak. Juga melalui proses panjang. Maka kalau disusul generasi berikutnya, Ustadzah Ika, Kang Ahmad, disusul berikutnya Kang Asep dan seterusnya. Ini semua mengalami proses perjalanan ya, dalam lika-likunya, suka dan dukanya mendidik adik-adik. Maka kalau adik-adik santri khidmat kepada ustadz kok tidak ada, khidmat kepada lembaga tidak ada, khidmat kepada kiai tidak ada, khidmat kepada orang tua tidak ada, khidmat kepada Rasul kok hilang, khidmat kepada Allah kok tidak ada, ini sama dengan melupakan sejarah. Maka adik-adik, dengan harlah ini kita mengambil tema untuk harlah yang keempat. Tema kita adalah dengan harlah kita tingkatkan kualitas pelayanan menuju maslahah. Sudah bagus, saya ucapkan terima kasih kepada segenap asatid, kepada para guru, kepala sekolah di jajaran manapun. Akan dharma baktinya sudah bagus, tetapi seiring dengan tuntutan keadaan zaman dan seiring dengan tuntutan keadaan audien ya, mad'u yang kita layani, maka kita harus terus berbenah di dalam memberikan pelayanan kepada orang yang kita layani. Ukuran sekolah lembaga itu berkualitas seberapa besar ketika dia mampu memberikan pelayanan kepada customer, kepada orang yang kita layani, kepada orang yang membutuhkan jasa kita, lalu kemudian kita bisa memenuhi keinginan itu, barulah disebut lembaga itu berkualitas. Maka ini yang menjadi tema kita untuk kita ambil pada kesempatan harlah yang keempat di tengah keterbatasan himpitan COVID-19 ini. Artinya apa? Artinya situasi boleh tidak menyenangkan, tetapi tidak mengurangi kita untuk tetap memberikan kemanfaatan. Adik-adik sekalian, rasa syukur menjadi satu harapan yang kami harapkan buat adik-adik, buat para ustadz, buat para sivitas akademika di lingkungan Nahdlatul Mubtadi'in, juga buat para pengurus di steering committee, Kang Haji Edi dan teman-teman semua, bahwa betapapun Allah sudah menghantarkan kita seperti hari ini, tanpa izin Allah, tanpa pertolongan Allah tidak mungkin. Maka harlah yang kedua diharapkan juga mampu mencetak kita min ibadillahis syakirin, menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ya. Yang ketiga, adik-adik sekalian, saya ingatkan dengan harlah ini harus menanamkan kita satu proses penyadaran akan kehadiran kita melalui proses panjang. Maka jadilah kita anak-anak, santri-santri, generasi yang memiliki akhlak. Sebagai anak dari orang tua, milikilah akhlak terhadap orang tua, karena orang tua kita lelah letih untuk membimbing kita, untuk melindungi kita, untuk menghantarkan kita sampai hari ini. Kepada Rasulullah, adik-adik sekalian, betapa Rasulullah perjuangannya panjang dalam sejarahnya juga untuk menghantarkan kita pada wilayah keislaman dan keimanan hari ini.
Maka ketika kita menyadari di wilayah manapun akan proses apapun, di sanalah diharapkan kita pintar menjadi hamba Allah yang bersyukur, ya, dan memiliki nilai-nilai akhlak. Kemudian buat para sivitas akademika, ustadz, guru, kepala sekolah, pengurus kita semua, ya, kita sudah masuk di tahun yang keempat, maka jadikan ini juga sebagai wahana evaluasi atas apa yang sudah kita lakukan 3 tahun yang lalu, ya. Akankah kemudian sudah maksimal atau belum, tingkat keberhasilannya seperti apa, maka wahana evaluasi menjadi sesuatu yang penting pada peristiwa yang kita kenal dengan yang namanya harlah, ya. Kemudian satu pinta, satu harapan, doa, keinginan kami sampaikan kepada Ibu Wali Santri yang mewakili dari Osnamu yang hadir pada kesempatan kali ini, kemudian kepala sekolah, kemudian selamat datang Ibu Hajah Jubaidah, monggo. Monggo wajib, ya. Kami berharap kepada tenaga pendidik, kepada segenap asatidz dan sivitas akademika di Pondok Pesantren Nahdlatul Mubtadiin, teruslah menancapkan sebuah rencana, semangat dan cita-cita yang mulia, yang tinggi. Jangan pernah memasang cita-cita yang rendah. Kenapa? Kalau pasang cita-cita itu tinggi, kalaupun kita meleset, kita masih tetap dalam ketinggian. Tetapi kalau kita memasang cita-cita itu rendah, nanti kalau meleset kita tidak pernah dilihat orang. Maka terus tetap semangat, tetap punya cita-cita yang luhur, cita-cita yang tinggi untuk memajukan umat melalui Pondok Pesantren Nahdlatul Mubtadiin, Yayasan Kebangkitan Pelajar Islam. Jadi yayasannya Nahdlatul Thullab, kemudian Pondok Pesantrennya Nahdlatul Mubtadiin. Ini mungkin baru ada satu-satunya di dunia yang setiap lembaga berbeda namanya, ya. YPM semuanya sama, dari taman kanak-kanak, madrasah diniyah, MTS, SMK, ya, lembaga formal dan non formalnya semuanya YPM. Begitu sudah masuk ke Nahdlatul Mubtadiin, kita mengambil pola yang berbeda. Siapa yang salah? Tidak ada yang salah, semuanya yang penting dalam argumentasinya masing-masing. Adik-adik sekalian, ketua panitia belum saya sebut, Kang Ustadz Falih, ya, terima kasih, dan saya iringkan doa mudah-mudahan semua yang Kang Ustadz dan segenap kru di hari jadi Pondok Pesantren, di harlah Pondok Pesantren Nahdlatul Mubtadiin sudah laksanakan, dari muqaddaman menghatamkan Al-Quran. Tadi malam saya memantau, saya berada di pesantren ini sambil jaga-jaga melihat perkembangan tentang banjir, ya, dan wabah yang berpotensi ada di tengah-tengah kita juga. Sebagai imbasnya, saya melihat rekan panitia beserta teman-teman asatidz, anak santri, ya, tidak mengenal lelah untuk mensyukuri nikmat Allah dengan kemudian sama-sama menghatamkan Al-Quran. Saya tadi dengar laporan dari Kang Falih, katanya 4 kali menghatamkan Al-Quran, dan penghataman yang terakhir belum kita tuntaskan, nanti kita akan hatamkan di Makbaroh. Jadi saya lihat di rundown kegiatannya, acara hari ini setelah nanti acara selesai akan dilanjutkan ke Makbaroh Al-Maghfurlah Allahumarham Bapak Kiai Marfu, ya, sesepuh pondok pesantren kita. Kita akan, meskipun dalam keadaan banjir, tapi jalannya tadi sudah disurvei oleh ketua pondok Kang Ahmad, katanya memungkinkan untuk bisa menghatamkan Al-Quran di sana. Nanti dilanjutkan, silahkan untuk program yang belum tertuntaskan dalam rangka hari lahir pondok pesantren ini untuk terus tetap dilembagakan. Selain tahlil yang rutinitas, tahlil yang insidental ketika ada nikmat yang kita dapatkan, juga adalah ziarah kubur yang rutinitas dan ziarah kubur yang insidental. Menghatamkan Al-Quran yang rutinan dan menghatamkan Al-Quran yang insidental ini harus tetap dilembagakan di lembaga ini dengan tidak melupakan dihadiahkan
untuk para pejuang-pejuang lembaga yang ada, ya, di deret manapun, di posisi apapun, ya. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Saya mengucapkan selamat berulang tahun Pondok Pesantren Nahdlatul Mubtadi'in dengan mengambil tema dengan harlah kita tingkatkan kualitas pelayanan menuju maslahah. Mudah-mudahan semua perjuangan kita selalu dalam iringan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang nanti di penghujungnya pada akhirnya lembaga ini menjadi lembaga di antara sekian lembaga yang dipilih oleh masyarakat yang mampu menghantarkan anak-anak santrinya menjadi anak-anak yang bukan hanya brilian pada pemikiran, kecerdasan otak, kemampuan intelektual, tapi juga mampu mencetak output graduated mutakharijat yang memiliki nilai-nilai budi yang luhur, akhlak yang mulia sebagaimana akhlak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan kepada semua pihak di tingkat steering committee, di tingkat pembina, dari keluarga Bani Marfu, dari keluarga besar Nahdlatul Mubtadi'in, kami beserta segenap asatid dan ustadzah, juga sivitas di Pondok Pesantren Nahdlatul Mubtadi'in tidak akan pernah bosan untuk memintakan melalui harlah ini, juga para wali santri, doakan terus kami untuk bisa senantiasa istiqomah di dalam menjaga amanah yang Allah titipkan melalui lembaga kami. Yang kedua, sebagai manusia yang pasti syarat akan kelemahan dan kekurangan, kami bukanlah Superman, kami bukanlah malaikat, kami bukanlah orang yang diberi kesempurnaan keseluruhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihati kami terus, bimbing kami terus agar bagaimana lembaga kami bisa menjadi lembaga yang pada akhirnya bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, lalu menghantarkan kami menuju sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Juga kepada wali santri khususnya yang mewakili, kami mohon dukungan atas program-program yang kami canangkan. Insyaallah Pak Haji Slamet Edi mewakili atau yang hadir dari steering committee, kita akan terus kembangkan lembaga ini. Akan kita coba survei buka lembaga cabang di daerah Hargolis, Kang Haji Edi, di daerah Hargolis untuk pesantren takhusus li tahfidzil Quran. Kebetulan ada yang mewakafkan tanah, ya, ada yang mewakafkan tanah sejumlah 2000 meter, dan nanti akan kita coba buka untuk pesantren tahfidz. Dan insya Allah ada ustadz yang sudah kita siapkan dengan tidak mengurangi kekuatan yang ada di induk untuk kita taruh di sana untuk pengembangan kelembagaan. Itu diantara rencana pengembangan kelembagaan program, tetapi tentu induk akan menjadi sentral utama dalam pemikiran pengabdian. Tidak kemudian yang di induk lalu kemudian punya pemikiran, wah bagaimana nanti kalau ada cabang bisa-bisa induk ditinggalkan. Tidak, karena betapapun induk harus menjadi sentral dalam segalanya. Dengan pola nanti 1 tahun ditaruh di cabang hanya untuk mempercepat di program tahfidzul Quran, ya, dengan target. Saya tanya calon ustadznya, kalau mau ngelamar di sini saya taruh di cabang mau? Berapa targetnya? 1 tahun. Beliau berjanji minimal 20 sampai 25 juz akan ditarget santrinya hafal Quran. Nanti tahun kedua ditarik ke induk. Ya, tahun kedua ditarik ke induk, kemudian akan menuntaskan penyelesaian dan penambahan program berikutnya di induk dengan tetap mengikuti program bahasa dan amsilati di tahun kedua dan ketiga. Jadi tahun pertama untuk yang cabang hanya untuk pendalaman Al-Quran saja dan untuk menjaring orang-orang yang hanya ingin menghafalkan Al-Quran saja. Di mana tempatnya? Di Hargelis. Insya Allah ini merupakan program ke depan kita. Ya, selain memang tetap semangat untuk seluruh sivitas akademika, bahwa kita juga akan mengembangkan rencana membuka untuk D1 bahasa Jepang itu. Ya, ini lagi dalam proses, hanya karena prosesnya terbentur oleh situasi kita belum bisa untuk memfollow up Pak Haji Edi, tapi ini sudah sedang digagas dan sedang di follow up, hanya tinggal menunggu pertemuan, waktu pertemuannya saja.
yang beliau belum membuka karena Jawa Timur kebetulan sedang menggila dari sisi COVID-19-nya ya. Jadi kita akan buka juga nanti D1. D1 untuk bahasa Jepang, 1 tahun di drill, dapat ijazah D1, langsung berangkat ke Jepang, kerja di sana 2 tahun, pulang dari Jepang, kerja 2-3 tahun, pulang dapat ijazah D3. Jadi nanti kalau adik-adik dari alumni Nahdlatul Mubtadiin atau dari alumni YPM barangkali nanti mau ngambil D1 pengen kerja ke Jepang supaya kerjanya tenaga skill, yang memiliki skill, memiliki profesi yang gajinya lebih besar daripada tenaga kasar, nanti silakan. Kalau Nahdlatul Mubtadiin di bawah Yayasan Kebangkitan Pelajar Islam sudah membuka D1 bahasa Jepang, ikut gabung di program D1, nanti berangkat ke Jepang kerja 2-3 tahun, pulang dapat ijazah D3 ya. Jadi di sana itu nanti bekerja itu sambil kita anggap kuliah, karena bahasa sudah pasti 3 tahun, kecuali di sananya ngobrol terus ya, nanti nggak bisa bahasa Jepang ya. Tapi kalau di sananya sambil membangun komunikasi, insya Allah ya paling tidak untuk yang yaumiyah, yang keseharian akan adik-adik sudah lancar dalam bahasa Jepangnya. Itu 2 program besar kelembagaan ke depan yang akan kita terus kembangkan. Selain menata yang sudah ada, kita akan terus lakukan pengembangan. Jika belum berhasil di generasi angkatan saya, angkatan Pak Slamet Edi, angkatan Ibu Haja Jubaidah, Ibu Haja Lailiyah, Ibu Pak Kiai Maksudi, Yayu Nur, dan semua kita yang menjadi pelaku di dalamnya, maka itu tugas PR adalah generasi berikutnya. Kami titipkan ke generasi berikutnya untuk memperjuangkan agama Allah, tidak pernah berhenti di batas ruang dan waktu manapun dan kapanpun. Siapa menolong agama Allah, in tansurullah yansurukum, maka Allah akan menolong kalian semua. Jika kita berharap akan pertolongan Allah, maka tolonglah agama Allah, hidupkan lembaga-lembaga yang mengurus agama Allah, maka di sana kemudian kita akan diberi peluang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, akhirnya hanya kepada Allah jualah kita semua memohon. Mudah-mudahan hari lahir Pondok Pesantren Nahdlatul Mubtadiin Al-Islami yang terletak di Desa Pakandangan Jaya, Indramayu yang keempat ini senantiasa mendapat ridho Allah dan bimbingan Allah, juga senantiasa dalam iringan rahmat Allah. Selamat berharlah, semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, acara selanjutnya yaitu ziarah. Namun sebelumnya mari kita tutup acara pada hari ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Maksudi. Kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalane becek, banyak alangan-alangan. Ibnu Taimiyah menuturkan dalam sebuah kitabnya, al-manazilul aliyah la yanalu illa bil baliyah. Kedudukan yang tinggi lazimnya biasanya diperoleh dengan adanya sebuah tantangan ujian. Jadi al-manazilul aliyah la yanalu illa bil baliyah. Dibulak-balik ya boleh. Tuh, semoga saja kondisi pandemi COVID-19 segera nyah dari Indonesia dan dunia yang nyata-nyata memang halangan bagi kegiatan ibadah maupun kegiatan sosial yang lainnya, budaya yang lainnya. Selamat hari lahir Nahdlatul Mubtadiin. Tadi bisa disebutkan bahwa perjalanan hidup yang penuh liku adalah sebuah tantangan,
Dengan tantangan itu insya Allah akan mencapai keluhuran. Keluhuran itu tidak tercapai biasanya tanpa ada tantangan ataupun ujian. Bukan berarti dua yayasan dalam satu keluarga bersaing. Ya bersaing nggak boleh. Insya Allah kedua-duanya mendapatkan kemudahan, keberkahan. Sebab jangan dicari perbedaan tetapi dicari persamaan. Sama-sama ingin membangun, berkhidmat kepada bangsa untuk mewujudkan para putra bangsa yang soleh, cerdas di dalam pengetahuan, arif di dalam pergaulan maupun kehidupan. Ya. Bukan hanya takwa tetapi muhsinin yang dibentuk, diharapkan atau dihajatkan oleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ibadah tapi muhsinin di dalam budaya, itulah yang dikehendaki oleh para pendiri bangsa di dalam mengemban, mengisi kemerdekaan dan mengisi pembangunan khususnya mental spiritual dan fisik material di bumi pertiwi maupun hidup di dunia. Mudah-mudahan Nahdlatul Mubtadiin pada lahir tahun yang keempat ini dengan bertambah usia insya Allah mendapatkan kemudahan di dalam semua persoalan. Para ustadznya mendapatkan rezeki yang banyak, bukan dari gaji tok, bukan dari ujrah ataupun honorarium tok, tetapi min haitsu la yahtasib. Yakinilah bahwa keringat yang diteteskan bukan untuk dibayar rupiah dari satu pintu, tetapi min abwabin mutafarriqah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shalli wa sallim ala sayyidina habibina syafi'ina wa karimina tukhrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amaika fi masjida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa dzunuba ummahatina wa dzunuba azwajina wa dzunuba jaddatina wa dzunuba masyayikhina, khususan Ruhi Abdikal Faqir Abina Kiai Marfu Ibni Syarifah, sesan ila Ruhi Abdikal Faqir Akhina Agus Syarifin, sesan ila Ruhi Abdikal Faqir Akhina Kang Haji Tasrifin, sesan ila Ruhi Abdikal Faqir Akhina Kang Edi Yusuf, susun ila ruhi Abdikal Faqir akhina Kang Haji Slamet, wa ila ruhi jaddina Kiai Khasari, ila ruhi jaddina jaddatina Nyai Syarifah, ila ruhi Abdikal Faqir jaddina Ki Jasmiyah, ila ruhi Abdikal Ammatikal Faqir jaddatina Nyalayam, wa salim wa fuluhim wa khawasim. Allahumma fir lahum warhamhum wa afihim wa afanhum. Allahumma ja'al kuburahum radatan min riyadil jinan, la taj'al kuburahum khufratan min khuffarin niran. Allahumma ja'alna wa ja'al awladana min ahlil ilmi wal khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syirri wa thair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa talamidina wa talamidatina, khususan murid Nahdlatul Mubtadiin fi akhwalihim wa umurihim, wa qurrata ayunin wala tajun qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka sallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, sebelum ziarah kubur, ini saya minta Pak Haji Edi untuk bicara sedikit nasihat adik-adik santri sambil menunggu kue. Ya, ini sambil menunggu kue. Ya, nanti
makan kue dulu ke makbarohnya. Sambil nunggu kue, Mbak Lia dipantau, Mbak Azmi dipantau intinya. Ya, nanti ini kita dengarkan sambutan dari Pak Haji Selamat Edi pada kapasitas Kepala Seksi Bimas Islam, ya, Pembinaan Masyarakat Islam, mewakili Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, karena Indramayu nggak punya kepala kantor, ya, kepala kantornya pensiun, ya. Ini yang mau nyambut calon kepala kantor Kementerian Agama. Pada beliau Bapak Haji Selamat Edi kami persilahkan. Bener manik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, saya taatimi Pak Kiai Haji Maksudi Marfu, mobil khusus pimpinan Pondok Pesantren Nahdlatul Mubtadiin, Kang Kiai Haji Amani Lutfi, dan sebelum saya juga bergabung di sini sesungguhnya saya yang mengetik izin operasional waktu itu sehingga berdirinya pesantren Nahdlatul Mubtadiin ini. Tidak terasa sudah 4 tahun berjalan. Padahal dengan kediaman kami memang masih satu RT. Saya merasa banyak hal yang harus diperbaiki khusus saya, karena memang secara struktur termasuk bagian yang ada di dalamnya, tapi sekali lagi kontribusinya masih belum maksimal, masih belum memberikan apa-apa untuk Nahdlatul Mubtadiin ini. Serta anak-anakku, para santri, kemudian para orang tua yang mewakili, juga para ustadz semuanya, saya hormati, saya banggakan. Mengawali sepatah dua patah kata, syukur alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa bersilaturahmi, menyempatkan waktu di saat suasana masih Covid, kemudian dikepung banjir di mana-mana. Kang Haji Amani, Pak Haji Maksudi, ini saya memantau ada 4 KUA yang tidak terselamatkan sama sekali, berkas maupun alat-alat elektroniknya, komputer dan sebagainya. Sukagumiwang sampai seatas pintu termasuk kertas maya, kemudian losarang juga kelem sama, kemudian terisi aman Pak ya. Sukra yang juga tidak terlalu tinggi, kalau sukra paling 1 meter, yang lainnya lebih dari 1 meter. Mudah-mudahan dokumen-dokumen negara yang tersimpan di KUA tersebut bisa terselamatkan, paling tidak bisa dijemur lah, mudah-mudahan pada saatnya nanti, mohon doanya. Dan sampai saat ini hujan reda, tapi ternyata kiriman air masih, katanya, kiriman dari Bendung Rentang yang masih berjalan. Mudah-mudahan kita doakan tidak hanya buat keluarga besar Kemenag, tapi juga masyarakat yang hari ini masih terdampak banjir, mudah-mudahan segera dipulihkan, banjir segera surut, segera hilang. Belum selesai lagi masalah Covid yang juga Pak Kiai, walaupun kayak apa barangnya, tapi ya itulah situasinya, masuk makhluk Gusti Allah. Mudah-mudahan juga kita semuanya dalam keadaan sehat dan terhindar dari bala bencana yang saudara-saudara kita saat ini sedang mengalaminya. Kemudian selanjutnya selawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarga, sahabatnya,
dan kita semuanya mudah-mudahan tetap istiqomah dalam menjalani dan menjalankan risalahnya. Pak Kiai dan anak-anak sekalian serta hadirin, yang pertama mudah-mudahan di usia yang keempat tahun ini tetap istiqomah kita dalam pengabdian kepada umat, khusus Pak Kiai ini tetap diberikan kesehatan. Kemudian bagi anak-anakku, para santri sekalian, tetap semangat. Biasanya yang masih awal-awal, masih sedikit ini, insya Allah semuanya menjadi orang hebat, amin. Karena Pak Kiai masih konsentrasi, ada 10 orang, 20 orang, 30 konsentrasi, bakal ribuan kan kadang-kadang kan nggak kepantau satu persatu. Dan mudah-mudahan menjadi motivasi dan menjadi pejuang yang pertama, namanya terlukis indah sebagai alumni Nahdlatul Muqtadiin. Saya pernah mondok di Nahdlatul Muqtadiin pada suasana yang masih semuanya serba terbatas. Itu akan menjadi kenangan dan kisah tersendiri. Dan sekali lagi, biasanya yang pertama, angkatan kedua, ketiga, mudah-mudahan tetap seterusnya. Tapi yang pertama dan kedua itulah biasanya menjadi coretan tinta emas yang luar biasa, cerita buat kedepannya. Saya ditodong sebetulnya, kalau istilah Pak Kiai tadi SC Pak ya. Iya, kalaupun atas nama kantor ya tidak diutus untuk mewakili beliau, sekalipun beliaunya tidak ada. PLT-nya di Bandung, kemudian orang nomor 2 Joka Subak juga terjebak banjir, tidak bisa ke sini. Di kandang haur itu sampai 1 meter lebih, sehingga Pantura juga macet hampir. Mudah-mudahan sekarang sudah berjalan. Jadi antar sesama kita sajalah. Saya hanya ingin menyampaikan satu hal. Pernah saya baca buku kecil, bukunya dalam bahasa Inggris, Islam at the Crossroad. Bener gak Ustaz yang bahasa Inggris? Islam at the Crossroad apa? Dari Kang Ustadz Amani, Islam di persimpangan jalan. Dibuat 20 tahun yang lalu oleh seorang orientalis, orang-orang yang mendalami ilmu agama Islam tetapi non muslim. Tetapi saking karena seringnya mengkaji Islam, bahkan dia seorang penghafal Quran, bahkan mungkin Qurannya lebih hebat dari kita. Seperti kalau di Indonesia mah Snok Gorgonya kan bisa menghancurkan. Bentar. Jadi kalau di Indonesia itu dalam sejarah Snok Gorgo kenapa sampai berhasil menghancurkan Aceh? Karena dia masuk Islam dulu, walaupun Islamnya sebagai pengetahuan, Islamologi. Dia belajar Islam hanya ingin tahu bagaimana Islam sesungguhnya, kemudian ingin menghancurkan Islam. Itu kan di Aceh. Dan konon dalam sejarah dia juga akhirnya hafal Quran. Allah apakah 30 itu yang jelas dia hafalannya lebih hebat, lebih bagus dibanding dengan kita yang sejak dilahirkan dalam stempelnya Islam. Akhirnya hancur kan Aceh. Karena betapa dengan strategi apapun gak bisa hancur, saking kuatnya Aceh, sehingga strategi akhir dalam sejarah Snok Gorgonya masuk mempelajari Islam, bahkan dia Islamnya sekedar Islam untuk pengetahuan saja, bagaimana untuk hancurkan dari dalam, akhirnya sukses. Nah ini seorang orientalis tadi bernama Leopold Weiss, kalau nggak salah namanya, hidayah Gusti Allah turun, berganti nama menjadi Muhammad Asad, menjadi muslim dia. Ada pertanyaan yang menggelitik kita semuanya, menampar kita semuanya. Pernyataannya kecil, sederhana, sering disampaikan Kang Kiai juga dalam beberapa ceramahnya. Limada ta'akhkharul muslimun wa limada taqaddama ghairuhum. Kang
Ustadz mungkin menjadi bahan kajian kita semuanya. Terjemahan bebasnya kurang lebih kenapa umat Islam kalah, terbelakang, mundur dibandingkan dengan umat-umat selain Islam. Kenapa begitu? Jawabannya sudah terlihat saat ini. Mudah-mudahan salah satu jawaban yang bisa menjawab kebutuhan umat muslim sedunia adalah terlahirnya generasi-generasi Qur'ani, generasi-generasi yang manut terhadap Al-Quran, generasi-generasi yang masih menganggap bahwa Al-Quran adalah sumber, ya masih diakui oleh kita semuanya. Sebagian besar umat Islam kalau kita mau teliti 90% pada 10 tahun yang lalu sekarang mungkin sudah turun menjadi mungkin 80% atau 75%. Diperas lagi siapa yang betul-betul kuat, yang ibadahnya kuat, kemudian tahajudnya kuat, semuanya dilakukan. Ternyata diperas tinggal sedikit, mungkin tinggal sedikit, pada akhirnya berujungnya berapa persen yang betul-betul iman Islamnya kuat. Inilah barangkali sebagai tantangan buat kita semua. Ternyata pertanyaan kecil itu ada pada sebuah kesimpulan, umat Islam sudah mulai meninggalkan Al-Quran. Nah, harapan besar adalah dari anak-anak sekalian ini dah, Nahdlatul Mubtadiin, dari I'anatul Mubtadiin, dari pondok-pondok pesantren yang diantara sekian banyak ribuan pesantren di Indonesia, salah satunya adalah Nahdlatul Mubtadiin ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian terus semangat menjawab bahwa kita tidak akan kalah, kita tidak akan mundur, dan kita konsisten di samping terus istiqomah menghafalkan Al-Quran, manut pada Al-Quran, berimam kepada Al-Quran, kemudian dicoba juga untuk mendalami isi dan maknanya dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi jawabannya adalah pada adik-adikku sekalian, para santriwan dan santriwati, sehingga tidak ada lagi pertanyaan di mana ta'akhkhara muslimun wa liman taqaddama khairuhum. Itu saja pesan dan harapan saya. Tetap semangat, tetap istiqomah, terus berjuang ustadznya, berjuang pengelolanya, pengurusnya juga, anak-anak sekalian juga harus sama-sama berjuang, semangat untuk ngajinya, semangat untuk belajarnya, dan semangat untuk segala-galanya, bahwa harapan kita ke depan adalah masih panjang dan masih luas. Itu saja Pak Kiai yang kami ingin sampaikan. Selamat berulang tahun, mudah-mudahan menjadi momentum kita untuk lebih meningkatkan lagi kesemangatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.